Hai, selamat datang di Obsesi, obrolan manis seputar gizi. Halo pendengar setia, selamat datang di podcast perdana kali ini. Oke teman-teman, hari ini ada yang spesial dong pastinya. Ini kan dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional. Ada kaitannya nih sama tema kita hari ini, yaitu tentang stunting. Pasti teman-teman semua penasaran kan? Nah, oh iya, sebelum semakin jauh, sama seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan nama aku Sasmita Sari. Nah, di sini tentunya aku nggak sendiri loh. Aku akan ditemani dua narasumber yang kece badai banget nih. Haha. Nah, daripada kepo, yuk kita sambut dua narasumber kita yaitu Kak Diana dan Kak Hani. Halo teman-teman. Oke, hari ini ada Kak Diana dan Kak Hani selaku mahasiswa ahli gizi yang akan menemani saya podcast obsesi kali ini. Biasanya kan obsesi itu tentang obrolan seputar selebriti. Nah, tapi kali ini tentang gizi dong. Hahaha. Nah, karena kita udah kenalan tadi, langsung aja ya kita ke pembahasan yang paling utama. Jadi, sesuai dengan topik kita hari ini yaitu ayo cegah stunting pada anak. Nah, yang pertama aku mau nanya nih ke Kak Diana. Sebagai mahasiswa ahli gizi melihat prevalensi stunting yang masih tinggi, sebenarnya apa sih Kak bahayanya? Dan sebenarnya stunting itu apa sih Kak? Oke ya, memang stunting ini merupakan masalah kita ya, terutama Indonesia. Nah, aku juga udah dapat informasi nih berdasarkan hasil dari SSGI pada tahun 2021. Angka stunting ini secara nasional itu mengalami penurunan sebesar 1,6% per tahun dari 27,7% pada tahun 2019 menjadi 24,4% di tahun 2021. Nah, ini nih yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah untuk mendorong percepatan penurunan stunting di Indonesia ini telah memberikan hasil yang cukup baik gitu. Nah, mengenai pengertian stunting. Stunting ini merupakan masalah-masalah tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tinggi badannya itu rendah, sedangkan bisa saja berat badannya itu normal. Anak yang dikatakan stunting ini bila tinggi badannya itu tidak bertambah signifikan sesuai dengan usianya. Nah, bahayanya memang bahaya ya kalau ini bisa terjadi pada anak gitu. Tadi bisa mengganggu pertumbuhannya. Jadi terganggu nih gangguan daya tahan tubuhnya gitu. Jadi rentan terkena penyakit infeksi, terus juga bisa gagal tumbuh, adanya gangguan fisik dan mental yang memang nantinya akan mempengaruhi produktivitas anak ini di masa depannya. Hanya saja perlu diingat juga nih bahwa anak pendek itu belum tentu stunting, sedangkan anak yang stunting ini pasti terlihat pendek. Lah kok bisa gitu ya? Jadi kalau misalkan kita lihat anak pendek gitu, jangan kemudian langsung menjudge mereka, kamu stunting. Nggak gitu juga, kita juga harus lihat juga nih kondisi dari genetikanya. Ayah ibunya seperti apa, tinggi badannya, terus kemudian juga kita harus melihat kondisi motoriknya nih, motorik kasar dan motorik halusnya baik atau enggak, jadi gitu. Wah, deg-degan nih dengarnya. Pasti orang tua di rumah pada khawatir juga. Nah, aku tanya nih, kenapa sih bisa terjadi? Apa sih Kak penyebabnya? Nah, tadi kan sudah dijelaskan pengertian stunting ya. Memang stunting merupakan kondisi tubuh yang pendek atau sangat pendek. Nah, status gizi yang pendek sangat pendek ini dapat diketahui dengan cara mengukur tinggi badan menurut umur dan panjang badan menurut umur gitu. Baru kita tahu nih, anak ini stunting atau tidak. Nah, status gizi pendek dan sangat pendek ini menunjukkan bahwa anak masih mengalami gizi kurang gitu. Nah, lalu juga asupannya juga memang kurang dalam jangka waktu yang lama gitu. Termasuk juga makanan sumber energi dan protein yang memang itu penting untuk kebutuhan anak yang masih dalam tahapan tumbuh kembang.
Nah, stunting juga menurut WHO disebabkan oleh nutrisi-nutrisi yang memang kurang pada saat bayi. Terus ASINya juga kurang nih, jadi tidak eksklusif gitu ASINya. Terus adanya penyakit infeksi atau penyakit kronis yang memang menyebabkan masalah penyerapan zat gizi ini. Jadi mungkin bisa juga dari pola asuh yang memang tidak memadai di 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Atau juga memang dari orang tua yang belum mengetahui bagaimana sih pola asuh yang baik, kurangnya pengetahuan tentang zat gizi pada anak itu seperti apa gitu. Nah, apalagi pengetahuan ibu yang sedang hamil. Nah, itu tuh salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya stunting. Oleh karena itu, misalnya remaja nih tidak tahu akan hal itu, sehingga dia tidak tahu apa yang mesti dilakukan gitu, terutama stunting yang disebabkan oleh asupan gizi pada saat ibu itu hamil, karena remaja itu akan hamil ya. Jadi dari remaja itu harusnya kita berikan pengetahuan nih atau edukasi pada remaja. Nah, orang yang stunting ini cenderung akan mengalami obesitas pada saat kedewasanya. Nanti kalau misalnya orang pendek nih, terus gemuk, akan beresiko 12 kali lebih beresiko dibandingkan orang yang normal berat badannya untuk mengalami penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, ginjal yang sekarang banyak diderita oleh masyarakat kita ya. Jadi dulu tuh umur 70 tahun baru terkena penyakit jantung, kalau sekarang umur 30 sampai 40 tahun sudah terkena jantung. Nah, itu tuh salah satu penyebabnya ini adalah stunting dan pembentukan organ tubuh pada saat di dalam kandungan. Oleh karena itu, kita harus mengedukasi remaja, terutama remaja putri yang akan hamil, supaya nanti kalau misalnya nih, Kamita umurnya sekarang berapa? 19 tahun, Kak. Nah, 19 tahun, anggaplah 4 sampai 5 tahun lagi, nanti itu akan hamil. Kemudian punya bayi nih. Bayi ini anggaplah 25 sampai 30 tahun lagi, itu akan menjadi generasi penerus bangsa kita. Nah, kalau misalkan tidak dipersiapkan diri dari sekarang, supaya tidak melahirkan yang stunting-stunting ini. Oh, berarti sekarang kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu ya, Kak. Bukan hanya aku sih, tapi kakak-kakak yang di rumah atau calon-calon istri yang nantinya gitu. Agar lebih mempersiapkan diri agar anaknya tidak terkena stunting. Ya, mempersiapkan diri dari sekarang. Oke, begitu ya, Kak. Nah, stunting ini disebabkan oleh nutrisi yang memang kurang saat bayi dan terus ASINya juga kurang. Terus, bagaimana nih, Kak, ciri-ciri utama anak itu stunting? Kan stunting itu pendek aja atau ada ciri-ciri yang lain nih? Ciri-ciri utamanya itu kalau secara teori itu bilang anaknya pendek ya. Kan sependek apa sih? Kadang kan kita kalau lihat orang Indonesia itu kan memang perawakannya pendek ya, relatif lebih pendek dibanding negara-negara Asia yang lainnya. Pendek kalau secara definisi dari WHO itu kalau misalkan panjang atau tinggi badan anak itu di bawah -2 standar deviasi dari median standar kurva pertumbuhan WHO. Jadi kalau misalkan ada anak nih umurnya 3 tahun misalnya, apabila anak tersebut tinggi badan itu berada di 2 kategori di bawah standar normal, itu sudah disebutnya pendek gitu. Itu sih ciri-cirinya. Memang stunted itu kan artinya memang pendek ya. Bukan sekedar tinggi badan saja, tapi dia menggambarkan kondisi kesehatan anak itu dalam jangka panjang, jadi kronis gitu. Biasanya kan kalau anak stunting ini susah makan. Nah, ketika asupan nutrisinya tidak mencukupi kebutuhannya, maka daya tahan tubuh anak itu akan menjadi lemah. Dan ini nih yang menyebabkan anak mudah terserang penyakit. Biasanya kan anak sering sakit-sakitan ya. Biasanya rentan terkena penyakit diare, kemudian panas. Nah, kalau misalkan asupan dia nggak baik nih, anak-anak stunting, udah terus tuh sakit berulang-ulang. Walaupun stunting memang banyak dialami oleh keluarga anak-anak yang berasal dari keluarga menengah ke bawah, tetapi banyak juga nih stunting itu dialami oleh anak-anak yang berasal dari keluarga menengah ke atas. Dia kan nih pendek, anak yang berumur 2 tahun misalnya, pertama sudah stunting. Pendek, lalu ya udah pertumbuhan dia secara linear, maksudnya pertumbuhan tinggi badan itu nggak sama, nggak dibarengi dengan pertumbuhan berat badannya.
Jadi dia ini kan pendek, tapi asupan dia banyak. Misalkan asupan dia itu sesuai dengan kebutuhannya. Terus akibatnya adalah melar ke samping, karena dia nggak sejalan tuh, harusnya kan dibarengi. Tinggi badan semakin bertambah usia, berat badannya juga semakin naik. Tapi karena dia tinggi badannya udah mentok nih, anak-anak stunting, ya udah potensinya hanya bisa segitu, dan akhirnya dia menjadi gemuk, dan akhirnya yang kita kenal dengan obesitas. Wah, ternyata dampak stunting ini banyak sekali ya, Kak. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Kak Diana mulai dari pengertian, penyebab, dan ciri-ciri dari stunting itu. Terus mari kita beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Kak Hani. Halo Kak Hani. Halo Kamita. Nah, Kak Hani, aku mau tanya-tanya nih, bagaimana jika stunting yang dialami oleh anak balita mulai dari usia 2 tahun yang sudah lewat dari 1000 hari pertama kehidupan, apakah stunting itu bisa diobati atau diperbaiki nih, Kak? Sebenarnya bisa, tetapi tidak optimal ya, karena tinggi badan itu terbentuknya mulai dari dalam kandungan. Terutama trimester 1 itu 0 sampai 3 bulan. Itu kan semua terbentuknya struktur tubuh kita ya. Janin itu sudah lengkap organ tubuhnya. Nah, seandainya di dalam kandungan itu kurang zat gizinya, terutama mineral yang dibutuhkan untuk tinggi badan, jadi itu tuh kemungkinan untuk lahir terkena stunting itu sangat besar. Nah, bagaimana nih kalau sudah lewat 2 tahun ya? Sudah lewat 1000 HPK atau hari pertama kehidupan, tadi bisa tetapi tidak optimal. Artinya sudah agak terlambat gitu. Apalagi sudah lebih dari 5 tahun. Itu tidak bisa diperbaiki, apalagi sudah dewasa atau remaja nggak bisa lagi. Nah, menurut Kak Hani nih, apakah ada gitu vitamin, suplemen yang dapat mencegah stunting? Stunting dapat dicegah dengan pemberian nutrisi yang tepat. Nutrisi pembangun tubuh adalah mikronutrien yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan vitamin dan mineral merupakan mikronutrien yang merupakan zat pendukung, bukan pembangun. Vitamin dan mineral terbaik berasal dari makanan, bukan dari apotek. Tidak ada vitamin atau suplemen pencegah stunting. Oke, nah ini pertanyaan yang terakhir nih mengenai cara pencegahan dari stunting itu. Nah itu bagaimana ya Kak? Yang pertama ya memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil ya. Cara yang relatif ampuh mencegah stunting yaitu memenuhi gizi ibu dan anak sejak masa kehamilan. Bayi juga mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan dan menjaga kebersihan lingkungan juga sangat penting. Nah, jadi pemahaman sama pengetahuan tentang gizi untuk anak itu perlu banget ya, teman-teman semua. Semoga kita sebagai calon ibu nih lebih peduli tentang kondisi kesehatan kita. Kita bisa memenuhi asupan energi, protein, dan zat besi agar anak-anak kita nanti terhindar dari yang namanya stunting. Oke deh nih Kak, kita udah sampai di penghujung ngobrol-ngobrolnya. Untuk Kak Diana dan Kak Hani, makasih banget nih udah bisa meluangkan waktunya. Sama-sama Kamita. Sama-sama Kamita. Oke deh, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat buat kita dan buat lingkungan sekitar kita ya. Terima kasih kepada teman-teman pendengar podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.